Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan online ini. Yang kami hormati Ibu dosen Junaida MPD, dan perkenalkan nama saya Maulida dan teman saya Kusnul Adinda Adisanti serta Sri Kandi Tirtaweni Harhab. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hasil makalah kami yang berjudul Karangan. Pengertian karangan. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Karangan merupakan suatu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan makna dalam tata ganda, bersifat interaktif, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat. Dapat disimpulkan bahwa karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Topik, tema, dan judul karangan. Tiga istilah ini seringkali diartikan tumpang tindih. Padahal pada dasarnya, ketiga hal ini memiliki konsep yang berbeda. Menurut Spinoza, dalam hikmat topik berbeda dengan tema dalam perumusannya berisi topik serta tujuan. Adapun judul juga memiliki konsep yang berbeda, yakni penjabaran dari topik. Namun, pelaksanaannya, judul sebuah karangan bisa saja sama dengan topik karangan, tetapi topik karangan bukanlah sebuah judul. Sebab topik harus mencakup hal yang luas, sementara judul bersifat tajam dan memiliki variabel yang jelas. Untuk membuat topik, tema, judul, karangan yang baik, maka seperti yang disampaikan di awal, bahwa ketika membuat topik harus menjadi sesuatu minat dan merupakan hal yang dikuasai. Pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran utama atau pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-subtopik atau mungkin dipecah lagi ke dalam sub-subtopik yang lebih terperinci. Susunan outline atau kerangka karangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pola alamiah. Pola alamiah yaitu suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Disebut pola alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial. Pola alamiah dapat terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kronologis atau waktu, yaitu urutan yang didasarkan pada runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Biasanya tulisan seperti ini kurang menarik minat pembaca. Dua, yaitu spasial atau ruang, yaitu landasan yang paling penting bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang atau tempat. Tiga, yaitu topik yang ada, yaitu suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. B. Pola logis, yaitu tanggapan yang sesuai dengan jalan pikir untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan, mampu dituangkan dalam suatu susunan atau urutan logis. Urutan logis sama sekali tidak ada hubungan dengan suatu ciri yang intern dalam materinya, tetapi erat dengan tanggapan penulis. Berdasarkan logika, pola logis dapat dibagi menjadi 6, yaitu 1. Klimaks dan antiklimaks, yaitu urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. 2. Yaitu kausal, yaitu mencangkup dua pola, yaitu urutan dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Urutan ini sangat efektif dalam penulisan sejarah atau dalam membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya. 3. Pemecahan masalah, yaitu dimulai dari suatu masalah tertentu kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Pemecahan masalah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu deskripsi mengenai peristiwa atau persoalan tadi, dan akhirnya alternatif untuk jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. 4. Yaitu umum khusus,
yaitu dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh atau umum, lalu diikuti dengan pembahasan secara terperinci atau khusus. 5. Yaitu familiaritas, yaitu urutan familiaritas dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal-hal yang kurang dikenal atau belum dikenal. 6. Yaitu akseptabilitas. Urutan akseptabilitas ini mirip dengan urutan familiaritas. Bila urutan familiaritas mempersoalkan apakah suatu barang atau hal sudah dikenal atau tidak oleh pembaca, maka urutan akseptabilitas mempersoalkan apakah suatu gagasan diterima atau tidak oleh para pembaca, apakah suatu pendapat disetujui atau tidak oleh para pembaca. Karangan. A. Berdasarkan bentuknya. 1. Puisi adalah karangan yang mengutamakan keindahan bentuk dan bunyi serta kepadatan makna. Yang kedua, drama adalah karangan yang berupa dialog sebagai pembentuk alurnya. Yang ketiga, prosa adalah jenis karangan yang disusun secara bebas dan terperinci. Prosa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, fiksi adalah karangan yang disusun dalam bentuk alur yang menekankan aturan sistematika perceritaan, contohnya novel dan cerpen. Yang kedua, non-fiksi adalah karangan yang menekankan aturan sistematika ilmiah dan aturan kelogisan. Karakteristiknya. 1. Karangan narasi. Karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu. Yang kedua, karangan deskripsi. Karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Yang ketiga, karangan eksposisi. Karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Karangan argumentasi. Karangan yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu. Yang keempat, karangan persuasif. Karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Karangan ini memerlukan data sebagai penunjang. Berdasarkan masalah yang disajikannya. 1. Karangan populer. Karangan yang membahas sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa yang biasa digunakan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, karangan ilmiah. Karangan yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, karangan ilmiah populer. Karangan yang membahas masalah-masalah keilmuan yang menggunakan ragam bahasa yang dipahami masyarakat pada umumnya. Yang keempat, surat. Merupakan karangan yang mengupas beragam persoalan dalam berbagai kepentingan pembacanya dinyatakan secara khusus. Yang kelima, karangan sastra. Karangan yang berisi cerita rekaan dengan bahasa, gaya, citra, rasa yang indah. Cerita-cerita yang dinyatakan bersifat individual.